Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kami siswa SMP Regina Pacis Surakarta dalam Integrated Learning, dan berikut karya-karya kami. Nah, kalian penasaran karya-karya kami seperti apa? Yuk langsung aja ke selanjutnya. Cekidot. Nah, sebelum ke hasil karya-karya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Hidrilla. Perkenalkan, ini Octavianus Tawa Prastama dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, ini Athanasius Bagas Galih Wibisono dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, ini Timotius Thomas dari SMP Regina Pacis Surakarta. Harmonisasi adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan. Harmonisasi dapat menciptakan cipta rasa dan karsa dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada keharmonisan, hidup akan selalu muncul masalah setiap hari. Nah, kami di sini ingin menjelaskan pentingnya harmonisasi, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Berikut karya-karya kami. Selamat menyaksikan, enjoy. Dalam buku sejarah Indonesia abad 19 sampai awal abad 20, para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri perkebunan besar di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga gula dan kopi di pasar dunia diakibatkan karena Eropa mulai menanam gula sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan impor gula dari Indonesia. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar bukan lagi milik perseorangan, tetapi milik diorganisasi sebagai perseroan terbatas. Pada akhir abad ke-19 terjadi perkembangan dalam ekonomi Hindia Belanda. Sistem ekonomi liberalisme mulai murni ditinggalkan dan bergantung menjadi sistem ekonomi terpimpin, di mana ekonomi Hindia Belanda khususnya Jawa mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industri di negeri Belanda dan tidak diserahkan kepada perkebunan besar yang ada di Jawa. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya organisasi-organisasi pemuda dari berbagai daerah pada era 1920-an. Organisasi pemuda tersebut diantaranya adalah Jong Jawa, Jong Sumatera Pon, dan Jong Ambon, dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini dijadikan sebagai media untuk melawan penjajah di pertengahan tahun 1920-an. Beberapa tokoh organisasi pemuda menginginkan adanya persatuan di antara mereka. Di hari terakhir Kongres para Pemuda bersepakat melakukan Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Berikut ini teks Sumpah Pemuda yang ditulis menggunakan ejaan Opuisen. Pertama, kami putra-putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berbagai pengingat kepada para pemuda untuk senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terlepas dari perbedaan yang ada. Berikut adalah tujuan Sumpah Pemuda. 1. Membangkitkan nasionalisme para pemuda dan pemudi Indonesia untuk melawan penjajah. Kedua, mempertebal persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menghilangkan sikap kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk selalu bersatu. Keempat, memperluas usaha-usaha agar kemerdekaan Indonesia dapat tercapai. Dan mulai dari sinilah rakyat Indonesia mulai hidup dengan keadilan, persatuan, dan kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Sikap para pahlawan untuk menegakkan keadilan untuk Indonesia kita harus lestarikan dan kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Mengajak para pemuda untuk bersatu, tidak membedakan suku, agama, dan ras karena kita sama. Jika kita tidak bersatu, kita akan mudah dipecah belah oleh orang lain. Tapi jika kita bersatu, hidup kita akan damai, makmur, dan bebas dari masalah. Mari kita wujudkan dengan menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke dengan menggunakan alat musik sederhana. Berikut videonya, selamat menikmati. Kesimpulan, kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus selalu bersatu agar Indonesia tidak mudah terpecah belah. Jika kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan mudah terpecah belah. Dan jika kita hidup bersatu, akan damai, tentram, dan bebas dari masalah. Saran, kita harus mengetahui pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat maupun keluarga. Jika kita bersatu, hidup kita akan semakin maju dan berkembang ketimbang kita selalu membuat masalah dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, mohon like-nya. Terima kasih yang sudah like, karena satu like Anda sangat berarti untuk kami. Terima kasih.